Horas dengan Pengayoman kembali lagi bersama kita di podcast Kusuma. Kali ini bisa dilihat sendiri kan, di belakang ada tulisan Kanim Sibolga. Berarti saya sedang berada di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sibolga. Bersama kita sudah hadir nih dua orang narasumber dari Kanim Sibolga. Halo Bapak. Halo. Boleh kenalan dulu dengan Dewan Pengayoman kita, Pak? Ya, Horas dengan Pengayoman. Salam Dusun Anak Mido. Saya jumpa lagi dengan kita Saroh Manulang, Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, dan salam dengan Pengayoman. Salam Dusun Anak Mido. Perkenalkan, saya selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Andi Febri Rinaldi. Nah, sudah kenalan tuh dengan Dewan Pengayoman. Pak, tadi saya dengar nih kata-kata Dusun Anak Mido. Dusun Anak Mido itu apa sih, Pak? nah ini dia. Jadi para Dewan Pengayoman, Dusanak itu adalah kata yang artinya versi Pengayoman dongan, artinya saudara. Jadi kalau Dusanak Mido, saudara imigrasi Indonesia. Nah itulah versi imigrasi Sibolga. Kita buat lagi dengan Dusanak Mido. Itulah menjadi tagline kita di imigrasi Sibolga ini. Nah, jadi Dewan Pengayoman udah ada nama baru untuk Kanim Sibolga ya Pak ya? Iya. Dusanak Mido tadi. Dusanak Mido. Pak, santer nih terdengar. Kalau misalnya imigrasi itu kan Pak terkenal dengan paspor tuh ya. Iya. Pasti semua orang imigrasi ngapain paspor nih. Nah, sebenarnya paspor ini apa tuh Pak? Oke, baik. Dusun Anak Mido dan para Dewan Pengayoman, paspor itu adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh negara melalui instansi pemerintah, yaitu dalam hal ini kantor imigrasi, yang dipakai untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, lintas negara. Inilah dokumen yang diakui oleh negara Indonesia dan negara luar, dan menjadi dokumen tanda pengenal diri, identitas diri apabila kita berada di luar negeri. Nah, itulah Seperti itu ya, maksud Pak. dan tujuan paspor. Nah, Pak, kenapa sih kita harus punya paspor nih? Padahal kan kita udah punya KTP nih ya Pak ya? Iya. Nah, kalau paspor ini tidak dibatasi dengan umur. Nah, itu perlu kita ketahui bahwa paspor ini mulai dari umur anak kecil pun atau bayi sampai selama dia hidup tetap diharuskan dan dimungkinkan memiliki paspor. Sementara KTP kan kita ketahui kalau tidak salah harus berumur 17 tahun atau sudah menikah. Nah, dan KTP diperlakukan untuk dalam negeri. Sementara paspor adalah menjadi dokumen negara sebagai identitas diri baik di Indonesia maupun apabila kita berada di luar negeri. Nah, tadi kan Bapak bilang nih tentang anak-anak juga bisa nih buat paspor. Berarti Iya. paspor ini memang harus dimiliki setiap orang atau gimana Pak? Iya dong, harus semua. Harus semua Harus ya Pak? semua. Iya. Nah, jika sudah punya paspor nih Pak, manfaatnya itu apa aja? Sangat banyak sekali. Jadi contoh gini, kalau kita memiliki paspor, tentu kita bisa melakukan perjalanan atau traveling ke luar negeri, baik untuk traveling, wisata, untuk jalan-jalan, untuk berobat, bahkan untuk studi. Itu sangat dimungkinkan. Jadi atau yang terakhir bisa untuk ibadah haji, umroh, maupun jalan-jalan ke Yerusalem. Kalau tanpa paspor, ya tentu nggak bisa melintas negara dong. Nah, itu Berarti manfaat paspor itu sangat banyak ya Pak? sangat banyak. Jenis paspor ini sendiri Pak, ada berapa banyak Pak? Oh ya, oke. Kalau sesuai dengan undang-undang kita, yaitu Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian, bahwa paspor itu yang pertama adalah paspor diplomatik, paspor dinas, ya, terus paspor umum. Hanya ada 3. Paspor dinas dan diplomatik ini diperuntukkan bagi para diplomat Indonesia yang ditugaskan di luar negeri. Dan paspor dinas juga adalah paspor ofisial yang dipakai dalam kedinasan ke luar negeri. Dan ini paspor dinas dan diplomat ini dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Sementara kita mengeluarkan namanya paspor umum. Paspor umum ini seperti ini. Dan udah ini ada contohnya. Nah, inilah paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia dan perwakilan-perwakilan kita di luar negeri. Dan paspor inilah yang dipakai untuk traveling atau melintas negara, ya, dari Indonesia dan keluar negeri, maupun untuk umroh, haji, jalan-jalan harus menggunakan paspor ini. Paspor ini memuat identitas kita. Jadi di sini nanti tercantum data diri kita, lahir tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, keluarga negara apa, di sini tercantum semua. Ya.
Dan terakhir ada namanya SPLP, Surat Perjalanan Laksana Paspor. SPLP ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang ingin kembali ke Indonesia. Artinya apabila dia kehilangan paspor atau dalam suatu case di luar negeri, dia kembali ke Indonesia, diberikanlah SPLP, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk kembali ke Indonesia. Setelah itu ya tinggal paspor asing, ya yang kita berikan izin keimigrasiannya. Ada lagi Pak contoh yang lain mungkin Pak paspornya? Paspor untuk Indonesia hanya itu saja, diplomatik dinas. Kalau ini kebetulan saya pegang ini paspor adalah dari jenis-jenis paspor dari luar negeri. Ini contoh dari Thailand, ya, dari negara Tiongkok. Ini adalah beberapa contoh paspor yang dikeluarkan oleh negara asing yang melakukan traveling ke Indonesia, yang melakukan kegiatan, ya, atau aktivitas ke Indonesia dengan izin keimigrasian resmi. Tentu mereka ini datang ke Indonesia peruntukannya jelas seperti ini. Ini kita buat ada izin keimigrasiannya. Jadi selain dia memiliki paspor kebangsaan, ya, selain memiliki dia paspor kebangsaan, begitu Indonesia kita berikan izin keimigrasiannya. Ini izin untuk melakukan kegiatannya, ya. Bagi anak-anak yang berkewarganegaraan ganda kita berikan juga namanya affidavit, ABG. Anak berkewarganegaraan ganda yang suaminya orang asing, istrinya Indonesia. Dan terakhir adalah SKIM. SKIM ini adalah surat keterangan keimigrasian yang diterbitkan imigrasi dalam rangka orang asing ingin mengajukan menjadi warga negara Indonesia. Inilah turunan daripada paspor kebangsaan yang dikeluarkan para perwakilan negara untuk melakukan aktivitas di negara kita di Indonesia ini. Nah, jadi kan Dewan Pengayoman ini dari tadi Pak dengarnya tentang paspor terus, ya. Pak. Terkait tugas fungsi ini Pak. Untuk imigrasi ini sendiri ada apa saja Pak selain paspor? Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan penegak hukumnya oleh rekan saya Pak Andi Febri selaku Kepala Seksi Intelijen Penindakan. Namun sebelum itu saya informasikan bahwa tugas pokok dan fungsi keimigrasian itu yang pertama adalah sebagai pelayan masyarakat, ya. Yang kedua adalah menjaga keamanan negara, ya, sekaligus sebagai penjaga kedaulatan negara. Yang ketiga adalah penegakan hukum, ya. Jadi kita tegakkan hukum. Yang terakhir adalah imigrasi sebagai fasilitator pembangunan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Kenapa dibilang fasilitator pembangunan ekonomi kesejahteraan masyarakat? Ini penting. Kita ketahui saat ini masih masa COVID. Jadi dengan adanya pemberian bebas visa untuk berwisata, imigrasi memberikan beberapa negara, kalau nggak salah kurang lebih 73 negara lah, 73 negara yang bisa bebas masuk ke Indonesia hanya dengan menggunakan visa on arrival untuk berwisata. Dan beberapa negara bebas visa dengan ajas resiprokal atau timbal balik. Ya, contoh kita ke Singapura, Singapura ke kita ke Singapura tanpa visa, Singapura pun ke kita. Demikian, begitu juga dengan Malaysia. Jadi ada ajas. Itulah fungsi-fungsi daripada tugas pokok keimigrasian. Nah, terkait dengan penegakan hukumnya seperti apa, pengawasan keimigrasian seperti apa, dan penjaga kedaulatan negara kita seperti apa dari keimigrasian, ini endingnya adalah untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara sehingga orang asing yang datang ke Indonesia itu adalah betul-betul yang bermanfaat bagi Indonesia atau yang biasa disebut dengan selective policy. Rekan saya bisa menambahkan sebagai bagian penindakan terkait dengan tusi keimigrasian. Monggo silakan. Sebelumnya saya sapa dulu, salam Dusan Amido. Jadi tusi di Seksi Intelijen dan Penindakan yang dimana wilayah kerja kami ada 12 wilayah kerja yang terdiri dari 3 kota dan 9 kabupaten, yang dimana ada kota Sibolga, ada kota Padang Sidimpuan, ada kota Gunung Sitoli. Sedangkan kabupatennya ada Kabupaten Tapteng, Tapsel, terus ada Padang Lawas, Paluta, dan begitu juga Senias, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Jadi
sesuai dengan amanah undang-undang nomor 6 tahun 2011 itu di pasal 69 bahwa yang dimana pasal itu berbunyi menteri membuat tim, yaitu tim Pora. Tim Pora terdiri dari badan-badan atau instansi baik di kabupaten ataupun di daerah. Dengan cara tim Pora inilah kita melakukan pengawasan, yang dimana kita mengadakan rapat. Yang sekarang ini kantor imigrasi Sibolga telah mendirikan hampir semua wilayah sudah membentuk tim Pora sampai di tingkat kecamatan. Jadi dengan tim Pora lah kita melakukan pengawasan. Dan ada juga lagi pengawasan melalui teknologi, yang dimana kita mengawasi melalui aplikasi, yaitu aplikasi APOA, laporan pengawasan orang asing. Jadi dengan aplikasi itu pihak hotel atau pihak sponsor itu wajib melaporkan baik kedatangan orang asing yang ada di tempatnya dia. Jadi seperti itulah yang bisa kita lakukan untuk pengawasan. Berarti sangat banyak ya, 12 wilayah tadi ya Pak ya. Nah kalau ini kan Pak, tadi kita bicarain masalah paspor nih Pak. Ada nggak sih Pak biayanya berapa gitu untuk pembuatan paspor? Ya, untuk biaya pembuatan paspor sesuai dengan peraturan pemerintah kita atau PNBP, penghasilan negara bukan pajak, yaitu 350.000 untuk satu paspor. Ya, memang ada satu lagi paspor elektronik. Untuk saat ini di kantor imigrasi Sibolga belum, karena memang persiapan perangkat dan sarana prasarana untuk memberikan paspor elektronik sangat tinggi. Jadi hanya beberapa kantor, tapi kemungkinan di waktu yang akan datang imigrasi Sibolga akan mendapatkan alat tersebut, yaitu dengan biaya 600.000. Ya, jadi hanya itu saja, dan pembayaran untuk mendapatkan paspor ini dilakukan di berbagai bank simponi. Artinya tidak di kantor imigrasi. Tapi masyarakat bisa bebas membayarnya melalui internet banking, SMS banking, di ATM, dan melalui Indomaret, Alfamart, kantor pos. Sangat fleksibel. Berarti ya? Terserah si pembuat paspor nih mau bayar di mana ya Pak ya. Iya. Pak, yang saya dengar nih kantor imigrasi kelas 2 TPI Sibolga ini kan ikut dalam ajang kontestasi ya Pak ya, dalam capaian wilayah bebas dari korupsi nih Pak. Nah terkait kesiapannya nih Pak, bagaimana nih? Baik, terima kasih. Memang kontestasi imigrasi Sibolga menjadi salah satu satker imigrasi di Sumatera Utara saat ini. Dari 1141 satker Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia, ada 25 satker yang masuk kontestasi untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Salah satunya adalah imigrasi Sibolga. Memang kami sangat bangga dan sangat senang. Nah, kenapa? Kita ketahui bahwa imigrasi Sibolga dengan segala keterbatasan, baik sumber dayanya, sumber daya manusia, sumber daya dana, dan sumber daya sarana prasarana. Tapi dalam keterbatasan tersebut, kami berkomitmen semua, berkomitmen dengan seluruh jajaran, ya, mulai dari top down dan bottom up. Kita berkomitmen untuk membuat kantor imigrasi Sibolga menjadi kantor yang akan mendapatkan predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Tentu ini merupakan penghargaan dan bentuk penghargaan kita kepada masyarakat bahwa kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai inovasi, berbagai cara kita buat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kita mulai dari diri kita, ya, dari diri kita. Saya sebagai kepala kantor, kita breakdown kepada para kepala seksi, kepala tata usaha, kepala kasubsi, para kaur, sampai ke bagian PPNPN, mulai dari security, cleaning service, sampai semua pramubakti kita lakukan training, ya, maupun in-house training, maupun melalui perkumpulan, rapat, dan apel-apel pagi. Kita buat komitmen bersama untuk menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi, dan kita berkomitmen bersama-sama
Baik kantor kami, kebetulan kantor kami ini terbagi 3. Pusatnya di Sibolga, ada lagi kantor cabang kita namanya UKK, Unit Kerja Keimigrasian di Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Dan satu lagi ada di UKK Mandailing Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Dan baik yang ada di Sibolga maupun di Gunung Sitoli Nias dan di UKK Madinah berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Nah, berarti komitmennya ini nggak hanya di orang Bapak saja ya, tapi di semuanya nih Pak. Tadi saya dengar Bapak berbicara tentang membuat inovasi nih Pak. Nah, ada berapa sih inovasi yang ada di Kanim Sibolga ini Pak? Iya, untuk membangun zona integritas menuju WBK ini tentu tidak bisa hanya bekerja di rutinitas atau business as usual, tidak, tapi harus ada inovasi. Karena memang salah satu jargon kementerian kita adalah pasti, ya harus profesional, akuntabel, bersinergi, dan juga transparan, ya. Dan terakhir adalah inovatif. Nah, inovatif inilah yang menjadi dasar kita melakukan inovasi. Dan salah satu inovasi yang terbaik yang sangat mendapat apresiasi dari masyarakat adalah inovasi baper. Nanti apa itu baper? BAP paspor sehari. Nanti rekan saya akan menjelaskan itu baper. Ya. Yang kedua adalah horas. Nah, kalau biasanya kan horas, pasti orang Medan kan, gitu kan, atau orang Sumatera Utara. Tapi imigrasi Sibolga meng-create kata horas ini menjadi hampiri orang sakit. Nah, jadi kalau ada masyarakat, khususnya di wilayah kerja kami 12 kota kabupaten, ya mulai dari Padang Laos Utara, Nias Selatan, Mandailing Natal, di Barus, Manduamas dan lain, tidak bisa datang ke kantor imigrasi untuk mendapatkan paspor, padahal keperluannya untuk berobat ke luar negeri, kami yang datang. Kami hampiri dia, ya. Baru-baru ini kami hampiri salah satu pemohon paspor yang berumur 76 tahun di Kota Madia, Padang Sidimpuan. Waktu itu hari Sabtu, ya hari Sabtu, tapi karena keluarganya memohon, Pak, tolong kami diberikan paspor, sementara ibu saya tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Nah, petugas kami yang berangkat ke Padang Sidimpuan menghampiri yang sakit ini. Baru kita lakukan pengambilan foto biometrik, sidik jari, dan baru setelah selesai paspornya kita antar. Cukup bayar 350.000. Ya, iya, tidak ada biaya ini, tidak. Nah, itu pun mereka membayar di bank persepsi kita, yaitu beberapa bank sesuai dengan pilihan mereka. Dan terakhir juga ada namanya mesra. Nah, kita harus mesra loh, ya kan? Antara petugas imigrasi dengan masyarakat itu harus mesra. Ya, apa itu mesra? Inovasi yang dimiliki oleh Imigrasi Sibolga melayani saat istirahat. Jadi ini latar belakangnya tentu karena luasnya wilayah kerja kita, yaitu 12 kota kabupaten. Kita bayangkan dari Padang Lawas ke Imigrasi Sibolga itu 8-9 jam. Dari Mandailing Natal ke sini itu kurang lebih 8-9 jam. Nah, dia berangkat dari Padang Lawas ke Imigrasi Sibolga hanya untuk mendapatkan paspor ini, melakukan perjalanan sampai 8-9 jam. Tiba sampai di sini sudah jam 12.15 contoh. Nah, ini kita lihat dia harus menunggu lagi sampai jam kantor buka lagi, yaitu jam 1. Dari sinilah kita belajar, kita lihat kenapa enggak kita buat mesra. Yang lain istirahat, kita melayani. Itulah ide muncul sehingga walaupun masyarakat tiba di kantor kita pada jam istirahat, ada petugas kita yang standby yang piket melayani masyarakat tersebut. Ya, dan itu kita register. Hari ini berapa masyarakat yang dilayani, jam berapa, datanya siapa, teleponnya siapa, supaya terdata. Dan ini nanti akan kita evaluasi setiap saat dan setiap secara periodik. Berarti ada evaluasi lagi. Iya, ada evaluasi. Dan terkait baper, monggo silakan rekan saya menjelaskan. Terima kasih Bapak. Jadi baper ini dulunya untuk pemohonan paspor hilang itu mencapai 3 hari. Pertama kita datang, kita ajukan pemeriksaan BAP. Setelah itu pemeriksaan BAP, hari keduanya kita baru bisa melakukan foto biometrik. Sedangkan hari ketiganya pengambilan paspor. Yang sekarang sudah kita ada inovasi baper, kita pangkas. Yang dimana
pada hari yang sama juga, ketika dia melakukan pemeriksaan paspor hilang atau rusak, pada hari sama itu juga dilayani untuk permohonan foto biometrik sama pengajuan paspornya. Langsung di hari langsung itu di hari ya. yang sama. Nah, itulah perbedaannya gitu. Berarti unik-unik nih nama inovasi yang ada di Sibolga ini tadi ya Pak. Nah yang tadi saya appreciate tuh Pak, yang Horas tadi ya Pak ya, Iya. Yang orang sakit tadi kalau nggak Iya. salah Pak. Itu kan tadi saya baca tuh di bawah kalau misalnya pelayanan paspor kan hanya Senin sampai Jumat, tapi ini langsung didatangi ke orangnya, terus hari Sabtu juga Iya. ya. Wah, jadi sudah tahu nih ya Dewan Pengayoman bagaimana inovasi, bagaimana pembuatan paspor dan apa saja tugas fungsi dari kantor imigrasi tadi ya Pak. Terima kasih Bapak untuk sharing dan komunikasi kita nih kali ini nih. Pak, terakhir deh kata-katanya untuk Dewan Pengayoman kita Pak. Boleh? Baik, sebelum saya semacam statement closing ya, Iya. ada sebagai informasi yang menjadi tagline kami di kantor imigrasi Bolga. Yang pertama adalah kami mohon kepada masyarakat dukung kami, segala masukan, saran dan kritikan ini akan menjadi motivasi atau menjadi vitamin buat kami untuk melakukan create atau inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan, ya, jangan sungkan-sungkan, karena itu menjadi pertanda bahwa masyarakat itu mencintai kami untuk memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua, kami selalu membuat inovasi-inovasi terkait dengan pelayanan keimigrasian. Contoh, imigrasi Sibolga mempunyai wilayah kerja 12 kota kabupaten berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Aceh dan Samudra Hindia. Kita selalu menghadirkan namanya Easy Paspor, merupakan program pusat, dan juga imigrasi masuk desa. Ya, imigrasi masuk desa ini ya sudah beberapa kali kita laksanakan. Jadi kita koordinasi dengan para pimpinan daerah, Pak Bupati, Wakil Sekda, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu untuk mengumumkan. Kita koordinasi, kita umumkan selama 2 atau 3 hari melakukan pelayanan paspor di daerahnya. Contoh kayak di Padang Lawas kemarin kita buat 2 hari, Sabtu Minggu itu. Jadi petugas imigrasi yang datang dari Sibolga dengan berjalan 8-9 jam ke Padang Lawas, nanti masyarakat di Padang Lawas itu berkumpul, ya. Kita targetkan kemarin 75, rupanya alhamdulillah puji Tuhan 140 pemohon paspornya, iya. di luar ekspektasi. Iya, dan itu pun masih banyak, ada sampai 200. Waduh, Berarti antusias ya, Pak, antusias ya? sekali. Sudah kita tolak. Iya, Oh, udah itu ditolak. kita tolak karena kita tidak kuat dengan alat dan Iya, sumber daya. benar. Nah, kepada masyarakat maupun pimpinan daerah, Pak Bupati, Sekda, berikan, kami siap menyambut inovasi-inovasi daripada pimpinan daerah untuk melakukan pembuatan paspor. Sebelumnya kami juga melakukan isi paspor atau imigrasi masuk desa di Kabupaten Nias Selatan. Oh, Nias Wah, Selatan. perjalanan Nias Selatan Nyebrang nih ya, Pak. Iya, naik kapal 10 jam. Iya. Belum lagi naik darat 4 jam. Tapi kami yang hadir di sana. Nah, Mantap. tidak menutup daerah-daerah lain juga kami undang. Kami siap memfasilitasinya. Dan terakhir adalah para Dewan Pengayoman dan Dusanak Mido. Ya, Dusanak Mido dukung kami. Dukung kami membawa nama baik Kota Sibolga, Tapanuli Tengah dan seluruh wilayah kerja kami, mulai dari Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sidempuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, ya, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara. Mari bergandengan tangan memberikan pelayanan terbaik dan mendukung imigrasi Sibolga menjadi salah satu kantor imigrasi, dan tahun ini satu-satunya dari Sumatera Utara membawa kontestasi menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Tentu bagaimana caranya? Para masyarakat, bantulah dirimu, bantulah diri kita menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pembuatan paspor. Jangan memberikan sesuatu, karena itu pasti akan ditolak, karena kita menolak dengan gratifikasi. Ya, supaya apa? Supaya pembangunan JIWBK WBBM ini betul-betul tercermin, dan mudah-mudahan dengan predikat tersebut imigrasi Sibolga bisa menjadi leading sektor, menjadi contoh dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Demikian rekan-rekan Dewan Pengayoman dan Dusanak Mido. Mungkin ditambahin? Sudah cukup, Bapak. Sudah. Baik, salam Dusanak Mido,
Horas dengan pengayoman. Horas. Nah, dengan pengayoman sudah saatnya nih kita closing. Tadi kan sudah banyak nih ya closing statementnya dari Bapak. Dan mari saya ingatkan lagi untuk kita dukung bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 ATPI Sibolga dalam meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Terima kasih Dewan Pengayoman. I can stay inside and type away inside. Oh.